akan memulai pidato dalam 3, 2, 1. Pada tahun 2025, teman-teman saya menonton berita ataupun video bahwa Menteri Keuangan saat itu Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa guru adalah beban negara. Dan karena berita tersebut, mereka jadi membenci Menteri Keuangan saat itu, dan begitu juga dengan hampir seluruh pengguna media sosial di TikTok, IG, Twitter yang ada di Indonesia dengan meramaikan dan menanggapi video tersebut dengan kritik, ujaran, bahkan hinaan yang datang secara terang-terangan. Layer 1, bentuk urgensi yang hadir di status quo karena maraknya penyebaran berita hoax di Indonesia itu membuat penggiringan opini yang terjadi pada masyarakat. Itu biasa terjadi semudah itu karena kebiasaan yang gak memastikan kebenaran namun ikut karena hal-hal kayak viral, FOMO, hingga berimplikasi pada orang yang ditargetkan menjadi korban cancel culture, hidupnya itu tidak nyaman karena trauma psikologis misalnya yang ada, terutama jika hinaan ini sampai muncul secara langsung di kehidupan mereka. Adapun B, kehilangan pekerjaan, jabatan, dan citra yang ia pegang. Namun bentuknya yang lain bagaimana? Layer kedua, secara kelompok, terutama kelompok rentan yang termakan berita hoax kayak orang tua, boomers, milenial, dan lain sebagainya. Bentuk kerugian material yang buruk adalah ketika adanya misinformasi yang diterima oleh khalayak umum yang merugikan diri mereka, seperti misalnya ada konflik yang diakibatkan karena suku A menghina suku B, padahal hal tersebut tidak benar, namun penghinaan tersebut hanya muncul karena adanya berita hoax yang dilakukan untuk menggiring opini, akhirnya membuat orang-orang tersebut berkonflik yang pada akhirnya negara harus turun tangan untuk mendamaikan mereka kedua suku tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya ini bisa berimplikasi pada hal-hal kayak gerakan radikal, konflik secara suku, yang mana akhirnya akan membuat kerusakan infrastruktur hingga korban jiwa dan lain sebagainya. Karena itu, kami hadir untuk mendukung mosi yang ada pada perdebatan kali ini dengan memperkuat kinerja dari badan seperti Kementerian Komunikasi dan Digital dan juga Badan Intelijen Negara yang ada di status quo untuk melakukan tugas utama dengan menyensor berita-berita hoax ataupun berindikasi hoax sebelum pada akhirnya akan ditonton oleh khalayak umum. Karena pada akhirnya tujuan kami adalah menciptakan dunia di mana orang-orang itu bisa tenang dan percaya dengan apa yang lihat, karena gak perlu takut dengan misinformasi yang ada atau gak takut untuk berbicara di media sosial karena potensi ketika mereka takut ketika mereka bicara mereka akan dijadikan sebagai hoax dan lain sebagainya. Karena itu, 2 poin definisi. 1, berita hoax adalah berita yang menyebarkan hal yang gak benar dengan ataupun tidaknya bertujuan merugikan salah satu pihak ataupun mengambil keuntungan karena berita tersebut. Kemudian 2, menyensor. Artinya kata ini bermakna untuk mengurangi, menghapus, atau bahkan menurunkan konten dalam bentuk foto atau video yang berindikasi memiliki informasi yang tidak jelas. Karena itu 2 beban pembuktian pada debat kali ini. 1, kenapa pelarangan ini dapat dibenarkan secara moral dan prinsip. 2, bagaimana pelarangan ini akan muncul dan menyelesaikan masalah dan bagaimana implikasinya terhadap dunia yang ada di Indonesia. Kami rasa aktor terentan pada pengguna medsos adalah puluhan jutaan adalah anak-anak yang langsung mengambil apa yang lihat tanpa menyortir dan lain sebagainya, ataupun orang-orang yang punya kecenderungan tidak mengecek berita benar dan namun ikut karena FOMO saja ataupun karena viral saja dan tidak peduli selama mereka terkenal, hingga check and balance ataupun pengecekan berita benar ataupun tidak itu tidak pernah terjadi. Karena itu masuk kepada argumentasi. 1, kenapa pelarangan ini bisa dibenarkan secara moral dan prinsip. Layer 1A, pemerintah itu bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan masyarakat secara garis besar, bahkan pada aspek penerimaan informasi, hingga pada akhirnya mencegah potensi negatif yang dapat terjadi seperti konflik yang berakibat pada gerakan radikal, atau sesimpel begini, rasa nyaman yang saya miliki ketika saya lewat di depan teman saya karena ada berita yang mengatakan bahwa saya adalah anak yang nakal ataupun anak yang pernah mencuri, padahal hal tersebut hanyalah salah paham ataupun berita yang gak benar, karena pada akhirnya hal tersebut akan membuat saya tidak nyaman. Kemudian B, dengan kemampuan berpikir lebih rasional dan diisi dengan orang-orang kompeten di bidangnya, pemerintah itu paham akan bahaya berita hoax yang hadir secara jangka panjang untuk individu dan juga kelompok. Sementara kebanyakan masyarakat itu menanggapi berita berdasarkan FOMO, viral, atau hanya kepentingan jangka pendek seperti popularitas saja. Karena pemerintah punya kapasitas untuk mengetahui tentang potensi dan dinamika yang ada, pada akhirnya mereka berhak untuk melakukan penyensoran tersebut. Kemudian layer kedua, apa yang ingin pemerintah capai dengan menyensor? A, kami ingin mengurangi potensi konflik yang bisa terjadi ataupun cancel culture ataupun penjauhan secara sosial dan ujaran yang tidak benar kepada salah satu pihak yang membuat mereka rugi secara ekonomi, rugi secara material, rugi secara sosial, dan rugi secara psikologis karena mereka merasa gak nyaman di society ataupun di masyarakat tersebut. Karena kemudian B, kami ingin melindungi hak untuk semua orang merasa nyaman dalam beraktivitas tanpa takut dengan salah paham atau takut untuk menjadi tokoh publik yang bersuara tentang sesuatu karena takut ketika mereka bersuara ataupun menyampaikan pendapat, mereka akan menjadi target dari penyebaran hoax tersebut karena adanya penggiringan opini dan lain sebagainya dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian argumen kedua, apakah pelarangan ataupun penyensoran akan menyelesaikan masalah yang ada di status quo?
A, kami akan meningkatkan kinerja dari badan kayak Komdigi dan juga Badan Intelijen Negara untuk berperan sebagai penyensor utama, yang mana ini akan muncul dengan menganalisis lonjakan tayangan yang tidak wajar serta maraknya pelaporan digital terhadap suatu konten yang nantinya akan dipantau secara langsung oleh tenaga-tenaga ahli untuk mengidentifikasi hal tersebut apakah ini benar atau tidak. Contohnya begini, ada berita bahwa besok akan gempa di Palu yang akan dicetuskan oleh BMKG Sulawesi Tengah misalnya. Maka pada akhirnya BIN dan juga Komdigi akan bertugas untuk melakukan pengecekan apakah memang benar BMKG Sulawesi Tengah mengeluarkan berita tersebut, apakah benar hal tersebut ada ataupun tidak. Kemudian kalau mereka misalnya ragu dengan kebenaran hal tersebut, maka akan ada check and balance dengan parlemen ataupun pengambilan keputusan dengan petinggi-petinggi yang lain kayak misalnya parlemen. Dan pada akhirnya media-media ataupun orang-orang itu juga punya hak untuk mengajukan banding ketika misalnya berita mereka dinilai sebagai hoax, tapi mereka merasa bahwa mereka punya bukti bahwa hal tersebut sebenarnya tidak benar ataupun hal tersebut sebenarnya benar-benar terjadi, maka mereka punya hak untuk mengajukan banding kalau memang mereka ingin mempertahankan argumentasi mereka ataupun berita mereka. Kemudian bentuk yang ada sekarang itu tidak cukup karena menunggu berita viral dulu baru di take down dan tidak terhubung secara langsung dengan sistem pelaporan yang ada, dan akhirnya gak ada sistem verifikasi cepat. Hingga C, bentuk pelarangan ataupun penyensoran dengan adanya peningkatan kinerja badan intelijen tersebut, akhirnya apa? Berita hoax itu akan langsung dideteksi dini dan media-media yang menyebarkan akan dilabeli sebagai media yang menyebarkan hoax atau bahkan memblokir akun mereka sebagai bentuk hukuman misalnya. Selain hal tersebut akan ada juga denda-denda yang pada akhirnya sudah diatur dalam undang-undang kita kayak undang-undang ITE dan lain sebagainya. Hingga akhirnya apa? Ini akan memberikan mereka efek jera hingga pada akhirnya mereka akan takut untuk memberikan informasi-informasi yang tidak benar. Akhirnya penyebaran mekanisme pengecekan berita hoax yang tegas ini akan diterapkan. Jadi berita hoax itu akan sangat diminimalisir, bahkan hilang pada akhirnya, karena pada akhirnya kita nggak perlu berita hoax dan lain sebagainya. Akhirnya tingkat literasi digital akan jauh lebih baik karena konten-konten yang kita konsumsi itu faktual dan benar. Serta pada akhirnya ini membuat orang-orang atau media itu akan semakin takut untuk membuat berita hoax, hingga dunia digital yang hadir pada sisi kami, sisi proposisi, itu akan jauh lebih baik, akan jauh lebih sehat bagi kehidupan kita bernegara ataupun melakukan aktivitas. Karena kita tidak perlu takut dengan hal-hal yang tidak benar ataupun pikiran opini, karena pada akhirnya ini akan menyortir hal-hal tersebut. Karena pada akhirnya jika memang hal tersebut benar secara beritakan, maka ini tidak akan terorganisir sebagai hal-hal kayak berita hoax, karena itu bangga menjadi proposisi.